Shalom Bapak Ibu yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan lewat firman-Nya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu menjaga, menopang, menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Dan saat ini kami menikmati layanan firman-Mu lagi. Ya Roh Kudus, kuasa-Mu lah yang memampukan kami memiliki semangat dan cinta akan firman-Mu. Dan biarlah lewat urapan itu kami makin bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul Tinggal di dalam pokok anggur. Diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1-2 yang mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih berbuah banyak. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus memakai pokok anggur sebagai ilustrasi rohani. Akulah pokok anggur yang benar. Kata ini merupakan penegasan agung dari Tuhan yang menggambarkan dirinya sebagai yang benar, yang menjadi pokok sumber kehidupan yang pasti untuk membedakan dirinya dari yang palsu atau yang tidak benar. Dan selain itu juga menegaskan bahwa dirinya sebagai bayangan. Bapa-Kulah pengusahanya. Itu hendak mengatakan atau menunjuk kepada Bapa yang di atas segala-galanya. Tujuan pokok anggur adalah untuk berbuah. Karena itu tidak dapat dipisahkan dari ranting-rantingnya yang berbuah. Pengusaha kebun anggur yang baik pasti akan melihat kegunaan setiap ranting. Ranting yang tidak berbuah tidak pantas mendapat tempat pada pokok anggur. Dengan membersihkan ranting yang tidak berbuah, dapat memperbaiki ranting yang berbuah sedikit. Orang percaya diumpamakan sebagai ranting-ranting yang tumbuh di pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggurnya. Mereka yang menerimanya mendapat penebusan dosa, dinyatakan sebagai ranting yang sudah bersih oleh firman yang telah dikatakannya. Saudara, bila terus menempel pada pokok anggur, kita akan tetap hidup dan berbuah, karena menerima air kehidupan yang disalurkan melalui pokok anggur. Ranting tidak dapat berbuah kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak dapat berbuah jikalau tidak tinggal di dalam Dia. Ayat 6 dan 5, kalau kita baca lanjutan dari bacaan kita, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar sebagai ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, ranting yang tetap melekat erat pada pokok anggur mendapatkan pasokan makan yang cukup, sehingga subur dan berbuah banyak. Jika hidup dalam firman, kita dapat minta kepadanya dan memperoleh keinginan hati kita. Ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ranting yang berbuah banyak akan menyenangkan hati pemilik kebun anggur. Demikian halnya jika kita berbuah banyak, berarti kita setia kepadanya. Dengan demikian, kita akan menyenangkan hatinya dan memuliakan namanya. Ayat 8 mengatakan, di dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Yesus adalah pokok anggur dan kami adalah rantingnya. Kami menikmati kehidupan di dalam Yesus, melekat dan tumbuh dalam Yesus Kristus, menjadi jaminan buat kami untuk bisa berbuah banyak. Dan kiranya kami dapat menjadi ranting-ranting
yang berbuah banyak, supaya Bapa dipermuliakan. Kiranya Tuhan berkenan mengizinkan semua karya kami hari ini sebagai sebuah karya dari ranting-ranting yang memberi buah, entah itu di tempat kerja kami, di lingkungan di mana kami berjuang dan berkarya. Di sana ada buah-buah dari pokok anggur yang dapat dinikmati oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya pada saat ini kami rindu menikmati malam-malam istirahat lagi. Setelah hari ini kami lalui dengan perjuangan. Kami mengingat dan mendoakan orang tua kami, saudara kami, anak-anak dan cucu kami dimanapun berada. Jemaatmu di berbagai keberadaannya. Biarlah terus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya malam ini menyatakan berkat-Mu lagi kepada kami. Dan bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, buka hati dan kehidupan saudara hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.